Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala aidan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Ketua DKM kita Al-Muqaddam Ustaz Hadi Sumyani, semoga dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Wakil Ketua Mukarram Ustaz Bapak Haji Subandi, bendahara kita Bapak Yusuf Yudhoyono, dan beserta jajaran seluruh DKM Masjid Jami Al-Falah. Imam kita tadi Imam Taraweh Ananda Muhammad Wafi, dan Imam sholat Isya maksudnya sholat Isya, dan Imam Tarawehnya itu Mukarram Ustaz Haji Muhtiar SHI. Teriring doa semoga yang pada hadir dalam kesempatan sholat taraweh yang perdana ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dibanyakin duitnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan dihindarkan dari segala macam musibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian, tadi saya membacakan hadis Nabi yang berbunyi begini: man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Artinya, barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Baru gembira aja itu Pak, belum melaksanakan ibadah puasa. Pak, paham nggak jawaban saya ini? Apa? Barang siapa yang bergembira dengan datangi bulan suci Ramadan, maka jasad ini diharamkan oleh Allah SWT dari sentuhan api. Alhamdulillah pada paham. Ya. Tadi nih Pak, tadi di sini, masya Allah, Ketua DKM beserta jajarannya para sibuk, subhanallah. Ya, mulai dari membersihkan karpet, bikin servis AC. Makanya AC sekarang dingin ya. Ingin gak? Alhamdulillah. Ini kalau beli servis kita kegerahan nih, tapi alhamdulillah di servis. Ya, kemudian dipasangin lampu tuh sekarang, terang gak tuh? Terang di depan, masya Allah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti tidak ada lagi yang kehilangan motor ya. Kalau udah terang begitu, sebab bulan kemarin tuh ya ada yang kehilangan motor di sini gara-gara apa? Gelap di situ tuh, di pojokan situ. Ya, insya Allah untuk selanjutnya nggak ada lagi ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan tadi di WA katanya ada yang nggak pulang-pulang dari pagi ya besok.
Karena bebenah di sini masjid. Mudah-mudahan semuanya yang pada melakukan aktivitas tadi itu, termasuk saya yang walaupun cuma duduk bantuin ngopi, termasuk daripada orang yang dianggap oleh Nabi orang yang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya itu yang tadi pada bekerja biasanya diharamkan oleh Allah SWT daripada neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, saya membuka tema yaitu mari kita raih rahmat Allah, mari kita gapai ampunan Allah, dan mari kita dapati sertifikat pembebasan daripada api neraka. Ini hadisnya begini, yaitu Ramadan itu dibagi menjadi 3, awaluhu rahmah, wa akhiruhu wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ikut minan nar. Itu banyak orang yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini mengatakan bahwasanya hadis palsu. Ada lagi yang mengatakan hadis munkar. Ya sana. Nah, saya baca di dalam kitab Nashaihuddin Niyah wal Wasai'ul Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang ratibnya sering kita baca setiap malam Jumat di masjid ini dan di seluruh negeri-negeri Islam yang lain. Ratibul Haddad itu sudah masyhur dan beliau ini adalah seorang wali min auliyaillah. Beliau mengutip hadis tersebut di dalam kitabnya yang tadi saya baca itu. Dia mengatakan puasa itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi, awalnya adalah rahmah. Apa sih rahmah itu? Rahmat itu adalah kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya bahwasanya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin yang bisa memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Bahkan kita itu Pak, setiap hari mengharapkan rahmat Allah itu sampai berapa kali itu ya? Coba dah kalau kita hitung mulai dari dalam kita sholat. Dalam kita sholat kita baca tuh dalam tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, rahmat Allah. Terus di dalam kita duduk membaca doa, ada bacaan Rabbi firli warhamni, artinya apa? Ya Allah kasih sayangilah saya. Itu udah 3. Terus ketika kita salam, mengucapkan salam, pakai warahmatullah enggak? Assalamualaikum, dari sholat tadi, assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah lagi yang kita sebut. Udah 3 tuh dalam sekali sholat. Bahkan kalau dia ada tahiyat awalnya, maka itu menjadi 5 kali berarti dalam setiap kita sholat. Jadi kita menyebut rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu adalah merupakan karunia kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri. Dalam ayatnya Allah katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah, maka dengan keduanya itu maka kalian bergembiralah. Kita disuruh bergembira Pak, dengan adanya karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu. Suruh gembira, gembira apa? Nih, kita bersyukur kepada Allah diberikan iman wal Islam. Karena manusia banyak di kolong dunia ini, manusia miliaran, tapi yang memeluk agama Islam hanya kurang lebih 1,5 miliar. Selebihnya itu bukan orang-orang
Islam. Berarti kita ini termasuk apa? Termasuk orang-orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan. Karena maknanya Islam itu adalah dikata aslama yuslimu Islam. Artinya orang yang akan diselamatkan. Dan seluruh para nabi dan rasul, yang nabi itu ada 124.000 nabi, dan rasul itu ada 313. Kulluhum itu adalah agama Islam, nggak ada agama yang lain. Maka kita ini termasuk adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dikumpulkan bersama mereka nanti, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu. Makanya tadi kita baca doa tuh, doa tarawih itu, alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Semua nanti orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya, mereka dan juga dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Dan mereka itu kata Allah adalah sebaik-baik teman. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti itu. Dengan satu catatan apa? Kita tetap istiqomah, iman Islam kita jaga dan beramal soleh. Ini besok nih kita mau melaksanakan ibadah puasa. Ya, insya Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, kita gapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cari ampunan Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Yakni di rumah-rumah Allah, di tempat-tempat kebaikan. Sebagaimana Allah firmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, kata Allah, kepada ampunan Tuhan. Tuh, kepada ampunan Tuhan. Wa jannatin, dan kepada surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk siapa? Yakni untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Nih, mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Karena takwa itu cuma dua isinya. Pertama, menjalankan segala perintah-perintah Allah. Kedua, meninggalkan larangan-larangan Allah. Gampang apa susah tuh menjadi orang yang takwa? Gampang apa susah? Pak? Cuman dua isinya. Pertama, jalankan perintah-perintah Allah. Kedua, tinggalin larangan. Gampang apa susah? Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha'u wa yudhillu may yasha'. Allah menunjukkan, memberikan hidayah kepada orang-orang yang Ia cintai, yang Ia sukai, dan Allah juga menyesatkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah katakan yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu liman yasha'. Allah mengampuni orang-orang yang Allah sukai, dan Allah mengajak menyiksa kepada orang-orang yang Allah kehendaki seperti itu. Jadi maghfirah Allah. Kedua, nanti di malam 10 yang berikutnya, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi hadis yang saya baca itu, man shoma ramadanan imanan ya wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena mengharapkan apa? Yakni mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, karena iman, ya, kemudian karena mengharapkan pahala, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan besok kita kerjakan ibadah puasa kita ini ya.
Puasa Ramadan supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yaitu ikon minan nar. Ya, di dalam setiap hari Jumat aja, Pak, di dalam kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani yang merupakan syarah dari Lubabul Hadis karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan bahwa Nabi bersabda setiap hari Jumat, setiap jamnya itu, yakni Allah membebaskan 600.000 orang yang sudah menjadi berhak untuk masuk neraka, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat. Begitu pula di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kiranya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu catatan, mari kita jalankan ibadah puasa ini sampai akhir, ya. Ya, insya Allah. Kemudian apa? Syaratnya harus dijalankan. Syaratnya harus diamalkan. Rukun puasanya harus diamalkan. Pertama, yaitu apa? Pertama nih, ini ntar malam, ntar nih, habis tarawih kita kudu apa? Wajib niat. Sebab innamal a'malu sesungguhnya sahnya amal kita itu, perbuatan ibadah kita itu harus dengan niat. Maka wajib nanti kita niat. Bahwa itu saumawadin an adai bagi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari daripada bulan suci Ramadan, berdoa atas kepada Allah Ta'ala. Nah, ini wajib nih setiap malam itu, yaitu panutan kita Imam Syafi'i. Ada juga Imam Malik yang mengatakan, saya niat puasa sebulan Ramadan penuh. Sebulan penuh Ramadan, artinya apa? Sekali doang dia niatnya. Ya, itu katanya boleh kita amalin. Tapi di dalam keterangan Syekh Fahrudin itu bahwasanya kudu niatnya ntar malam, karena Imam Malik itu niatnya wajib niatnya jam 12 malam sampai sebelum subuh, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan niat itu boleh sesudah buka puasa, ya, sesudah maghrib sampai menjelang subuh. Kita wajib boleh niat di situ. Setiap malam, ya, jangan lupa. Kedua, ini harus diamalkan nih, jangan istilahnya ditinggal nanti puasa kita nggak diterima. Yakni meninggalkan daripada segala yang membatalkan puasa. Apa contohnya? Bu, itu kalau lagi nyicipin makanan, Bu, ibu masak nih, Bu, ibu masak, itu nyicipin makanan jangan sampai sepiring kecil. Batal itu, Masya Allah. Itu dijilat aja dikit, pakai ujung tangan gitu, dijilat boleh, tapi jangan juga ditelan. Ya, dirasakan apakah ini udah cukup garamnya atau bumbunya dan sebagainya. Itu dilepasin lagi, cuman dicorek itunya doang kuahnya begitu. Jangan diambil sepotong, dicobain. Nah itu batal itu mah. Makan, ya apa? Minum. Ngerokok gimana ngerokok? Batal nggak? Hah? Batal ya. Ngerokok itu karena orang kuat itu nggak makan ya, asal ngerokok. Betul nggak? Wah, biasanya baru setengah hari udah habis sebungkus kan begitu ya. Ayo, batal tuh ngerokok tuh. Terus makan, minum dengan sengaja dalam keadaan sadar. Kalau lupa gimana lupa? Hah? Man nama gitu kan ya. Man nasya fa'akala wa saroba wa huwa shaimun falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa, dia makan, dia minum sementara dia lagi puasa, maka kata Nabi, sempurnakan puasanya, karena itu rezeki minal, kata rezeki minallah. Jadi kalau dia lupa,
dia makan, dia minum, ngopi, rokok, ya. Udah kenyang baru apa? Baru ingat urusan ya Allah itu lagi puasa. Itu berarti alhamdulillah. Terusin puasanya kata Nabi. Oh, begitu katanya. Tidak boleh makan, minum, dan hubungan sama istri di siang hari. Tadi ayatnya sudah dibaca sama Nanda Wabi. Uhilla lakum lailatal syiyami rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kata Allah, dihalalkan bagi kalian menghubungi istri kalian pada malam hari di bulan suci Ramadan. Malamnya boleh, ya malamnya boleh. Kalau siang haram. Ya karena apa? Lagi puasa walaupun sama istri kita. Dosa batal puasa kita. Dan itu nanti ada kifaratnya. Kifaratul uzma namanya. Ada dedaannya. Yang pertama itu raqabatin, memerdekakan seorang budak. Kedua, wasaumu syahraini mutatabi'ain, 2 bulan puasa berturut-turut. Ini dedaan yang kedua. Dan yang ketiga itu wa'idma intamus disitina miskinan, yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Ya seperti itu. Memberi makan 60 fakir miskin. Dan kemudian itu secara zahir ya, secara zahir. Secara batin apa kata Nabi? Khamsun yuqtan nasyam, al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul gamus wan nadu bisyahwati. Secara batin itu puasa, batin kita juga harus puasa. Maka harus apa? Tinggalkan bohong. Bohong. Insyaallah kalau saya lihat mukanya di sini orang-orang bukan tukang bohong, enggak ada. Ya karena orang tukang bohong itu munafik namanya. Ya, ayatul munafiki salasun, 3 ciri orang munafik. Kalau dia bicara bohong. Wa idza wa'ada akhraba, kalau dia janji dusta. Kalau dikasih amanat dia khianat. Itu ciri orang munafik. Jadi di sini enggak ada insyaallah. Ini orang-orang soleh semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ada yang membatalkan secara batin. Pertama, bohong. Kedua, ghibah. Ghibah itu menceritakan aib daripada saudara kita. Yang ada ngomongin kejelekan orang lain ya, jangan ngomong dah. Pokoknya lagi puasa, jangan ngobrol dan sebagainya. Apalagi yang menjurus kepada tadi itu aib orang lain. Jangan. Ghibah, namimah, yaitu provokasi, bikin orang pada berantem dan sebagainya. Dan yaminul gamus, saksi palsu. Ya, dan yang kelima yaitu wanadu bisyahwati, melihat dengan syahwat. Ini adalah apa? Jadi pendengaran dijaga, penglihatan diajak puasa, mulut juga diajak puasa, ya. Kemudian apa? Mata juga diajak puasa. Insya Allah kalau udah kita lakukan itu, maka insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa yang Allah janjikan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.